warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu investor yang kesempatan hadir di pagi hari ini. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil rencana produksi budidaya tomat yang akan saya presentasikan. Tanaman tomat adalah tumbuhan dari proses pasar dua tomat tersebut, yaitu yang pertama tingginya peminat tomat untuk menjadikan peluang usaha budidaya tomat terbilang sangat menguntungkan. Yang kedua, pertumbuhan tomat memang tidak sulit dalam perawatannya. Yang ketiga, sayuran tomat bisa diolah menjadi bahan makanan. Yang keempat, pemasaran sayuran tomat di Indonesia sudah menembus pasar luar negeri. Yang kelima, bisnis budidaya sayuran tomat memiliki titik balik modal yang relatif tinggi. Adapun olahan sayuran tomat yang pertama adalah creamy tomato soup, yang kedua stuffed bucket tomat, yang ketiga tomato salad, yang keempat tomato tart, yang kelima tomato curry. Untuk syarat tumbuh sayuran tomat yang pertama ada tanaman pertumbuhannya dari tanah rendah dan dataran tinggi, baik 200 maupun 700 mdpl. Yang kedua, tanaman tomat membutuhkan tanah yang gembur. Yang ketiga, kadar keasaman pH antara lain 5 sampai 6. Yang keempat, tanah sedikit mengandung pasir dan banyak mengandung humus. Yang kelima, serta pengairan yang teratur dan cukup mulai tanam sampai tanaman mulai dari panen. Untuk biaya sarana produksi sendiri yaitu untuk bahan ada bibit tomat, pupuk urea, pupuk STP, NPK, ada pestisida, pupuk kandang. Untuk harganya untuk jumlah bibit tomat 5 yaitu 20.000, untuk pupuk urea 200 dengan jumlah 250 yaitu 2.100, untuk pupuk STP dengan jumlah 500 yaitu 4.650, untuk NPK dengan jumlah 250 yaitu 4.650, untuk pestisida dengan jumlah 10 yaitu 200.000, untuk pupuk kandang sendiri berjumlah 5 yaitu 100.000 rupiah. Dan di sini bisa Bapak Ibu lihat dengan total 396.750 rupiah untuk membudidayakan tomat sendiri. Untuk biaya tenaga kerjanya bisa Bapak Ibu lihat sendiri di slide saya. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan. Apakah Bapak Ibu investor ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya kepada apa sih jenis varietas tomat yang akan sudah dibudidayakan dan mengapa memilih varietas tersebut? Baiklah, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan saya pertanyaan. Di sini saya mengambil tomat varietas Mira. Kenapa varietas Mira? Karena tomat Mira tersebut memiliki dagingnya sangat berwarna merah dan dengan tekstur renyah dan rasa yang manis asam, membuat masakan atau membuat cemilan menjadi lebih enak dengan menggunakan tomat Mira tersebut. Apakah Bapak sendiri ada yang menanggapi? Oke, mungkin jawabannya cukup mudah diterima dan saya tertarik berinvestasi di perusahaan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Kartini. Saya akan mempresentasikan perencanaan produksi budidaya tanaman ubi kayu. Yang pertama yaitu dalam bahan merupakan tanaman untuk perdagangan kayu dengan nama lain ubi kayu atau singkong. Kedua bahan berasal dari benua Amerika, tepatnya dari negara Brazil.
talap singkong. Varietas yang diusahakan yaitu varietas Adila 1 merupakan salah satu varietas unggul yang dapat dimanfaatkan untuk bahan pangan. Syarat tumbuhan ubi kayu yaitu ketinggian tempat yang baik dan ideal untuk tanaman ubi kayu antara 10.000–700 mdpl, sedangkan toleransi antara 10–500 mdpl. Waktu pelaksanaan yaitu dari bulan Januari pengolahan lahan dan penanaman, kemudian bulan Februari yaitu penyulaman, dan Maret penyiangan, dan yang bulan Juni yaitu pemupukan, dan selanjutnya pada bulan Mei yaitu perempelan atau pemangkasan, dan bulan April itu pembukunan, dan bulan Juli itu pengairan, dan bulan Agustus itu penyiangan, dan bulan terakhir itu September panen dan pasca panen. Tahapan produksi yaitu 1 hektar atau 20.000 tanaman, 20 hektar lahan dengan 400.000 kapasitas tanaman. Kebutuhan sumber daya alam yang dibutuhkan yaitu yang pertama alat. Yang pertama jenis alat yang digunakan yaitu batang singkong sebesar 50.000 unit dan alat panen mekanis 4 unit, traktor 2 unit dan bajak miring sebanyak 2 unit. Tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu untuk batang singkong sebanyak 4 orang, dan alat panen mekanis sebanyak 4 orang, dan traktor 2 orang, dan bajak miring sebanyak 3 orang. Resiko dan penanganan. Yang pertama itu harga yang tidak stabil dengan mengadakan tawar menawar atau dengan kontrak. Yang kedua itu bencana alam. Yang ketiga itu hama dan penyakit. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apakah dari audiens yang ingin bertanya? Saudari telah presentasikan. Di sini saya ingin bertanya, apa alasan saudari memilih untuk perencanaan bisnis ubi kayu ini? Izin menjawab, Bu. Mungkin kondisi lahan dari tanaman ubi kayu ini sangat bisa untuk ditanam kapanpun dan sesuai dengan tanah di daerah kabu-kabu, yaitu bisa ditanam kapanpun dan dimanapun. Dan juga kondisi kegagalan dari tanaman ubi kayu ini juga sangat kecil. Dan permintaan dari ubi kayu ini sangat tinggi, diakibatkan karena banyaknya kebutuhan pangan yang dibutuhkan. Mungkin cukup sekian dan kembalikan. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu investor sekalian yang telah hadir untuk mengikuti kita pada siang hari ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah presentasi mengenai bibit yang sudah saya rancang, yaitu Tanah Yoga Coklat, di mana perusahaan ini akan didirikan dalam bentuk CV yang berlokasi di Pasar Raya Padang, Kampung Jauh, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Baiklah, di sini kami akan melakukan usaha bisnis pengolahan biji kakao dalam bentuk CV, dan kemudian penyediaan produk. Kami menyediakan bubuk coklat, coklat batangan, dan permen coklat. Kemudian bisa kemudian bisa ibu lihat di layar, ada beberapa mesin yang kami gunakan dalam proses mengolah coklat ini. Yang pertama adalah mesin tangkai yang bisa untuk mengolah biji kakao dengan kapasitas 30 kg per proses. Kemudian ada mesin pemecah dan pemisah biji kakao dengan kapasitas 200 kg per jam. Kemudian ada mesin fermentasi biji kakao kapasitas 900 kg per jam. Kemudian mesin penggiling biji kakao kapasitas 20 kg per proses. Selanjutnya ada mesin pemasta halus kakao dengan kapasitas 10 kg per batch. Kemudian ada mesin pemasta kasar kakao kapasitas 50 kg per jam. Dan yang terakhir ada mesin pengayak bubuk coklat kapasitas 100 kg per jam. Nah, ini adalah salah satu contoh produk yang kami buat, yaitu bubuk coklat. Bisa ibu lihat sendiri di sini, hasil akhirnya adalah coklat yang sangat baik sekali, yang bisa bersaing di pasar.
kemudian ada proses pencetakan permen, dan di sini ada proses pengemasan. Jadi di sini kami ingin mendedikasikan diri kepada masyarakat untuk membuat permen coklat yang sangat ramah lingkungan, yang bisa nantinya mengandung mineral dan zat besi dan vitamin. Oke, kemudian untuk perizinan usaha sendiri kami sudah mendapatkan yang pertama itu izin lokasi, yang kedua ada NPWP nomor pokok wajib pajak, dan yang ketiga itu ada CUI surat izin usaha industri, yang keempat ada IDP izin pendidikan bangunan, yang kelima ada DDP tanda daftar usaha. Baiklah, tanyakan kepada ibu hadirin atau investor yang sudah hadir pada seminar ini, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Izin bertanya kepada Bapak sendiri. Di sini saya ingin bertanya tentang kenapa Bapak sendiri mengambil atau mengambil untuk mendirikan tanaman coklat ini di lokasi Pasaraya Padang, dan apakah Bapak sendiri tahu gimana lokasi tanah di Pasaraya Padang tersebut? Oke, Terima kasih. baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu investor kami. Mungkin ibu-ibunya bisa memperhatikan jawaban dari saya. Baiklah. Yang pertama, kenapa kami memilih untuk mendirikan usaha di Kampung Jauh di Pasaraya Padang? Jadi yang pertama, Pasaraya Padang merupakan pusat industri atau pusat perekonomian Kota Padang. Jadi di sana terjadi banyak perputaran ekonomi di Kota Padang, bermasalah itu di Pasaraya Padang. Jadi kami mengambil lingkungan di sana agar pembeli itu dapat silih berganti terus datang. Jadi kondisi pasar yang sedang ramai itu bisa menjadi pertimbangan kami untuk mendirikan usaha di sini. Kemudian tadi yang kedua pertanyaannya apa? Dan apakah Bapak sendiri sudah tahu di mana lokasi Pasaraya tersebut untuk tanaman coklat tersebut? Oke, sebelumnya kalau untuk lokasi sendiri, karena kami menggunakan coklat jadi kakao yang sudah kami gunakan itu adalah dengan bukan kami yang menanam, jadi kami membeli dari petani dengan kondisi sudah siap. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu investor yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Nah, izinkan saya memaparkan dari apa yang akan saya presentasikan, yaitu perencanaan proses produksi komoditi cabai merah besar. Nah, tanaman cabai merah besar ini merupakan salah satu jenis sayuran yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nah, cabai merah besar ini memiliki prospek peluang pasar yang besar karena dibutuhkan banyak oleh masyarakat dan bernilai ekonomis yang tinggi. Nah, untuk varietas yang diusahakan itu cabai merah besar varietas Tanjung Buah, karena tanaman cabai merah besar varietas ini yaitu tanaman yang berasal dari populasi yang bersegrasi di daerah bebas dengan umur panen 58 hari setelah tanam dengan potensi hasil mencapai 12 ton per hektar. Nah, untuk syarat tumbuh cabai merah besar ini dapat kita lihat bersama-sama. Tanaman cabai ini tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian mencapai 1400 mdpl. Suhu yang optimal untuk pertumbuhan cabai merah itu antara 24 sampai 28 derajat Celcius. Dan selanjutnya cabai ini bisa tumbuh pada musim kemarau asal mendapatkan pengairan yang cukup. Di dataran tinggi cabai masih bisa tumbuh namun produksinya tidak maksimal. Nah, untuk perencanaan proses produksi ini, skala produksi tanaman cabai merah besar 1 hektar sama dengan 27.000 dan untuk 20 hektar 640.000 kapasitas tanaman. Nah, untuk jadwal produksinya itu sendiri dimulai dari minggu ke-5, ke-6, ke-7 dan ke-8. Itu dibagi menjadi 2 supervisor. Nah, untuk tahapan proses produksinya sendiri itu dimulai dari persiapan alat dan bahan, pemilihan benih, penyemaian benih, pengolahan tanah, pemindahan atau penanaman bibit, perawatan, panen hingga ke pemasaran. Nah, untuk perencanaan alatnya itu dapat kita lihat bersama, ada cangkul, bambu, gembor, batu persemaian, hand sprayer, plastik musa, jarum dan korek. Nah, untuk perencanaan tenaga kerjanya itu dimulai dari pemilihan benih hingga ke panen. Dan untuk resiko dan penanganannya ini, resikonya itu
ada hama dan penyakit, keadaan cuaca, risiko biaya, dan risiko produksi. Dan untuk cara pengendaliannya itu memperhatikan kondisi tanah dan dengan melakukan penyesuaian pola tanam. Dengan risiko biaya itu pengendaliannya dengan cara meminjam uang kepada bandar atau keluarga. Dan untuk risiko produksi itu cara pengendaliannya dengan melakukan pemeliharaan tanaman dengan baik, namun masih menggunakan bahan-bahan kimia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tanyakan kepada Bapak Ibu investor, apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Di sini saya akan menjawab kenapa saya memilih untuk membudidayakan tanaman cabai merah ini. Karena cabai merah ini memiliki peluang yang besar, yang tiap tahunnya jumlah permintaannya itu meningkat dan harga jual cabai merah ini juga cukup tinggi. Saya tanyakan kembali kepada Ibu investor, apakah bisa memahaminya? Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.